Pada suatu hari di New Jersey, kita diperkenalkan pada tokoh utama kita, yaitu seorang pria yang bernama Ray. Dia merupakan seorang buruh keren di dermaga New Jersey itu. Dia adalah pria yang hidupnya berantakan, egois, keras kepala, dan jauh dari sosok ayah idaman. Hari itu, setelah selesai bekerja, dia pulang terburu-buru karena harus memenuhi janji dengan mantan istrinya ini yang bernama Mary. Congratulations, thank you. Depending on the traffic. Rupanya dia diminta menjaga kedua anaknya yang bernama Robbie dan Rachel. Anak kedua mereka yaitu gadis kecil yang cerdas namun mudah cemas. Dari interaksi singkat mereka, terlihat jelas bahwa hubungan Ray dengan keluarganya renggang, terutama setelah perceraiannya dengan Mary, yang keluarganya memang tidak pernah menyukai sifat Ray yang ceroboh dan keras kepala. Usut punya usut, Mary saat itu sedang hamil dengan suami barunya. Dia akan pergi untuk berlibur ke rumah orang tuanya di Boston. Maka dari itu, dia menitipkan Robbie dan Rachel kepada Ray. Di sini kita bisa melihat betapa berantakannya rumah Ray. Cukup menjadi gambaran jika dia memang kesulitan mengurus dirinya sendiri, apalagi mengurus anak-anaknya. She'll love that. 0.5 on the Richter scale. Dan setelah Mary pergi bersama suami barunya, Ray mencoba melakukan pendekatan lagi. Dia mengajak Robbie bermain lempar bola di halaman, sebuah usaha yang canggung untuk mencairkan suasana. Tapi Robbie yang sejak awal bersikap dingin gak menanggapi dengan ramah. You're an asshole. Hate coming here. If you want him to listen to you, you What have are you? Karena lelah dengan shift panjang di dermaga, Ray pun akhirnya memilih tidur. Ketika terbangun, Ray menemukan Rachel menonton televisi. Sepanjang hari itu, berita dipenuhi laporan tentang gangguan listrik besar-besaran di berbagai belahan dunia. Bahkan beberapa negara di Eropa dilaporkan hampir lumpuh total karena badai petir yang misterius. Para ahli menduga bahwa badai itu memancarkan EMP atau Electromagnetic Pulse, sebuah gelombang yang bisa melumpuhkan sistem elektronik. Tapi di saat itu juga, suasana mendadak tegang ketika Ray mengetahui jika Robbie nekat membawa mobilnya tanpa SIM. Tapi begitu dia keluar, perhatian Ray justru tertuju pada sesuatu yang lebih ganjil. Di langit tampak awan hitam pekat yang berputar. Angin bertiup kencang, seolah tersedot ke arah pusat badai itu. Orang-orang pun mulai berkumpul di jalanan, menatap langit dengan wajah cemas. Sebuah pertanda jika sesuatu yang besar akan segera terjadi. Dan dalam hitungan detik, kilatan petir menyambar berkali-kali, membuat suasana panik. Setelah badai berhenti, keadaan justru semakin aneh. Listrik di rumah-rumah padam total, disusul dengan matinya semua perangkat elektronik, mulai dari HP hingga jam tangan. Ray pun keluar lagi, dan ternyata seluruh tetangga mengalami hal yang sama. Gak lama kemudian, Ray menemukan Robbie yang baru kembali. Dengan wajah yang tegang, Robbie jelasin jika mobil yang dia kendarai tiba-tiba mati setelah badai, dan terpaksa dia meninggalkan mobil itu di dekat gereja. Ray menahan emosinya, lalu dengan nada tegas, dia memerintahkan Robbie untuk menjaga Rachel di rumah, menekankan bahwa kali ini anaknya harus patuh padanya. Ray kemudian bertemu dengan temannya yang bernama Manny yang sedang berusaha memperbaiki mobil yang rusak akibat petir. Saat itu terdengar keributan dari arah pusat kota. Sekelompok orang terlihat berkerumun memperhatikan jalan yang retak itu. Ray ikut mendekat dan memungut pecahan aspal yang terangkat itu. Tapi tiba-tiba gempa bumi pun terjadi, dan dari dalamnya
Muncullah seonggok raksasa atau sebuah mesin yang berbentuk tripod. Entah apa ini. Awalnya orang-orang cuma berdiri terpaku menatapnya. Sebagian masih penasaran dengan wujud aneh itu. Tapi tiba-tiba lagi mesin itu mengeluarkan sirine, memekakan telinga, lalu menembakkan sinar laser ke arah kerumunan. Kepanikan pecah. Dalam sekejap, orang-orang yang kena tembakan berubah menjadi abu. Tinggal pakaiannya doang, dan teriakan panik bergema di mana-mana. Semuanya pun menjadi kacau. Orang-orang berhamburan, tapi terlambat. Mesin raksasa itu menembakkan lasernya ke segala arah. Sinar panasnya mampu menembus kaca bangunan, memusnahkan siapapun yang ada di dalamnya. Jalanan penuh teriakan, kepanikan, dan abu manusia yang berterbangan. Ray akhirnya berhasil sampai ke rumah. Dia cuma bisa terdiam, masih nggak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Tubuhnya gemeter, bingung bagaimana harus jelasin semua itu kepada anak-anaknya. Dan setelah mencuci muka dan mencoba mengumpulkan kesadarannya, Ray dengan tegas memberi perintah, yaitu mereka punya 60 detik untuk bersiap dan pergi. Hal itu membuat Robbie dan Rachel terlihat panik, tapi nggak ada waktu untuk bertanya. Satu-satunya harapan mereka adalah sebuah mobil yang berhasil diperbaiki oleh Manny. Awalnya Ray merasa nggak tega dan berniat mengajak Manny ikut kabur bersama mereka. Tapi Manny yang nggak mengerti situasi saat ini malah menolak dan mencoba mempertahankan mobilnya. Dan dalam kondisi genting karena terpaksa, Ray pun merampas mobil itu demi keselamatan anak-anaknya. Nggak lama kemudian mesin itu mendekat ke lingkungan mereka dan Manny pun tewas terkena tembakan. Tubuhnya seketika berubah menjadi abu dan hilang. Ray memacu mobilnya secepat mungkin. Di dalamnya Rachel ketakutan, hampir mengalami serangan klaustrofobia atau sesak napas. Robbie berusaha menenangkannya. Ray terus memacu mobilnya, menghindari tripod atau mesin itu, sekaligus menghindari orang-orang yang putus asa dan berusaha merebut kendaraan mereka. Dan akhirnya mereka tiba di rumah orang tua Mary, tapi di sana sepi. Rumah itu kosong, gak ada siapa-siapa karena listrik dan alat-alat elektronik di sana masih berfungsi. Ray menyimpulkan jika mesin pemusnah belum mencapai daerah itu, dia pun memutuskan untuk bermalam di sana, memberi sedikit waktu bagi anak-anaknya untuk istirahat. Meski teror di luar sana masih terus berlangsung, malam itu Ray berusaha mengurus anak-anaknya sebaik mungkin. Dia mengajak mereka makan, tapi terkejut saat mengetahui jika Rachel ternyata memiliki alergi kacang sejak kecil, sesuatu yang gak pernah dia sadari sebelumnya. Hal ini tentunya sangat menyakitkan baginya, karena itu membuktikan betapa selama ini ia memang jauh dari kehidupan anak-anaknya. Setelah itu, Ray memutuskan membawa anak-anaknya ke ruang bawah tanah agar bisa beristirahat dengan tenang. Beberapa jam kemudian, kilatan petir kembali muncul, disusul suara gemuruh yang semakin lama semakin keras. Ledakan besar menghancurkan bagian atas rumah, dan keesokan paginya dia terbangun dan keluar. Rupanya sebuah pesawat besar jatuh di atas mereka. Puing-puingnya berserakan sampai ke ruang keluarga. Dari sana Ray bertemu dengan seorang reporter wanita yang rupanya selamat dari tragedi itu. Reporter itu jelasin jika sebelumnya dia bersama para tentara di daerah Painters Bay yang kemudian tengah berusaha melancarkan serangan balasan pada malam hari, tapi upaya itu gagal total. Reporter itu kemudian menunjukkan rekaman yang berhasil dia simak.
tersimpan. Terlihat jumlah mesin yang sangat banyak, seolah-olah mereka sedang melakukan penyisiran sistematis untuk memusnahkan manusia. Dalam rekaman lain, dia juga memperlihatkan sesuatu yang lebih mengejutkan. Rupanya dari badai petir yang turun, terlihat ada kapsul-kapsul yang seolah disuntikan ke dalam tanah menuju mesin tripod yang sudah lama terkubur di bumi. Dari sanalah terungkap jika badai besar bukan sekedar fenomena alam, melainkan merupakan cara para alien untuk mengoperasikan mesin pemusnah yang telah lama mereka kubur bertahun-tahun lalu di dunia ini. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba suara sirine dari mesin pemusnah itu terdengar mendekat. Mereka segera pergi. Back roads, across Connecticut, all the way to Boston. Dalam perjalanan itu, Rachel tiba-tiba ingin buang air kecil sehingga Ray terpaksa menghentikan mobil untuk sementara. Tapi Rachel mengabaikan perintah ayahnya agar tidak berjalan terlalu jauh. Dan di tepi sungai itu, dia melihat sesuatu pemandangan yang mengerikan. Mayat-mayat manusia yang mengapung, korban pembantaian mesin tripod dari alien yang gak terhitung jumlahnya. Rachel menjerit ketakutan dan Ray segera menariknya kembali. Gak lama setelah itu, Robbie melihat sekelompok tentara yang bergerak menuju arah sebaliknya. Kemungkinan besar akan melancarkan serangan terhadap para alien. Semangat darah mudanya pun tersulut. Dia ingin ikut serta bersama para tentara, tapi Ray dengan keras melarangnya. Itu memicu pertengkaran di antara mereka. Robbie menuduh Ray tidak pernah benar-benar peduli padanya. Tuduhan itu membuat Ray terdiam karena jauh di dalam hatinya dia tahu ucapan Robbie ada benarnya. Situasi baru mereda ketika Rachel menangis sambil memohon agar kakaknya tetap ikut bersama mereka menuju rumah nenek mereka di Boston. Perjalanan kembali dilanjutkan. Untuk mencairkan suasana, Ray mengizinkan Robbie untuk menyetir sebentar sementara dia beristirahat. Tapi kebersamaan itu nggak bertahan lama. Saat mereka memasuki keramaian, suasana mendadak kacau. Ratusan pengungsi yang putus asa berusaha menghentikan mobil mereka. Bahkan merampasnya secara paksa. Meski Ray marah dan kecewa, kehilangan satu-satunya alat transportasi, dia pun gak punya pilihan. Yang terpenting baginya saat itu adalah menjaga keselamatan kedua anaknya di tengah dunia yang kian makin runtuh. Dan akhirnya setelah mereka berjalan kaki cukup jauh, Ray dan anak-anaknya tiba di sebuah dermaga yang sejak awal memang menjadi tujuan mereka untuk menyeberang ke Boston. Di sana Ray bertemu dengan temannya yang bernama Cheryl yang juga membawa anaknya. Tapi suasana tegang itu langsung pecah ketika Rachel melihat sebuah mesin muncul dari balik pepohonan. Kepanikan merebak. Awak kapal segera mengumumkan bahwa kapal sudah penuh sehingga nggak ada lagi penumpang yang bisa naik. Ray dengan sigap menarik Cheryl untuk ikut bersamanya untuk naik, tapi sayangnya Cheryl tertinggal di tengah kekacauan. Kapal itu akhirnya berangkat, meninggalkan banyak orang di dermaga. Belum sempat merasa lega, tiba-tiba mesin itu muncul dari dalam air menjadi sasaran empuk mesin pemusnah. Dan beruntungnya Ray dan anak-anaknya berhasil selamat dan berenang ke tepian. Di daratan mereka melihat pemandangan lebih mengerikan lagi. Tripod-tripod alien itu nggak hanya membantai manusia, tapi juga menculik mereka hidup-hidup dengan jaring-jaring mekanis untuk tujuan misterius. Tapi saat mencoba melarikan diri, Ray kembali bertemu dengan pasukan militer. Disinilah konflik besar terjadi lagi. Robbie yang semakin keras kepala ingin bergabung dengan para tentara untuk melawan alien.
Ray sudah memohon dengan segala cara agar dia tetap bersama keluarganya, tapi tekad Robbie sudah bulat. Dengan hati yang hancur, Ray akhirnya merelakan anak sulungnya itu pergi. Sebuah keputusan yang paling berat bagi seorang ayah. Gak lama setelah itu, Ray mendapati Rachel hampir dibawa oleh sepasang suami istri yang mengira dia sudah ditinggalkan oleh orang tuanya. Tapi situasi semakin memburuk ketika pasukan militer yang barusan berangkat diserang balik oleh para mesin itu. Dalam pelarian itu, dia sampai di sebuah permukiman sunyi di mana ada seseorang pria yang bernama Harlan menawarkan ruang bawah tanahnya sebagai tempat perlindungan. Tanpa pikir panjang, dia pun menerima tawaran itu karena dia tahu mesin alien itu akan terus mengejar kemanapun manusia pergi. Dan di ruang bawah tanah itu, Ray berusaha menidurkan Rachel. Saat itu juga dia menemukan sebuah medali di tangan putrinya. Ternyata Rachel pernah meraih juara 3 dalam sebuah perlombaan. Ray terdiam, merasa menyesal karena selama ini dia nggak pernah mengetahui prestasi anaknya. Bahkan nggak hafal lagu Nina Bobo yang biasa dinyanyikan untuk menidurkan anak-anaknya. Akhirnya dia mencoba menyanyikan lagu lain sebagai pengantar tidur. Setelah Rachel tertidur, Ray berbincang dengan Harlan, pemilik rumah yang menawarkan tempat perlindungan itu. Mereka saling berbagi cerita tentang apa saja yang sudah hilang, keluarga, harta benda, dan harapan mereka. Tapi semakin lama Harlan terlihat nggak stabil. Dia minum terlalu banyak dan mulai berbicara nggak jelas atau mulai mabok lah. Suasana mendadak mencekam ketika suara mesin pemusnah terdengar tepat di atas mereka dan menuju ke sana. Getaran mesin itu terasa kuat, lalu tiba-tiba masuk sebuah tentakel mekanis yang merayap ke seluruh ruangan, memindai setiap sudut untuk mencari kehidupan manusia. Mereka segera bersembunyi di balik reruntuhan hingga akhirnya tentakel itu pun pergi. Tapi ketegangan belum usai. Saat kemudian salah satu alien keluar dari mesinnya, dan inilah wujud alien itu. Dia mulai memeriksa benda-benda di ruang bawah tanah itu, dan saat Harlan hendak mengangkat senjata untuk menyerangnya, Ray buru-buru menahannya karena sekali ketahuan mereka pasti habis sudah langsung mati. Dan beberapa waktu kemudian, Ray menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Akar-akar merah menjalar di sekitar ruangan. Harlan yang penasaran mencoba mengikuti alnya, lalu menyaksikan pemandangan yang menakutkan. Seorang pria disedot darahnya oleh mesin-mesin itu, lalu cairan darah itu digunakan untuk menyuburkan akar-akar merah. Itu merupakan sebuah cara mereka mengubah bumi menjadi tempat tinggal mereka. Ketakutan membuat Harlan semakin gak terkendali. Dia teriak-teriak, menggali tanah sambil berteriak, dan membuat keributan yang bisa memancing tripod atau para alien itu datang kembali. Ray yang panik mencoba menenangkan, tapi usahanya gagal. Dan akhirnya demi keselamatan Rachel dan dirinya sendiri, Ray terpaksa mengambil keputusan berat, yaitu membungkam Harlan untuk selamanya. Dan beberapa waktu kemudian mereka akhirnya tertidur. Tapi malam itu kembali mencekam. Rachel terbangun dan mendapati mesin itu tepat di depannya. Rachel malah berlari keluar, dan saat Ray menyusulnya, dia mendapati seluruh area di luar sudah dipenuhi akar merah yang menjalar kemana-mana. Dan tiba-tiba
Melihat putrinya direnggut begitu saja, Ray nggak tinggal diam. Dia menemukan sabuk berisi granat tangan, lalu melempar salah satunya ke arah mesin itu. Meski granat nggak mampu menembus perisai pelindung, aksinya berhasil menarik perhatian mesin itu, sehingga Ray pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam sangkar bersama para tahanan lainnya. Dan akhirnya di sana Ray menemukan putrinya. Trauma berat setelah 2 hari penuh mimpi buruk, ketegangan pun memuncak kembali ketika sebuah tentakel besar muncul dari lubang mesin, menarik manusia satu persatu untuk disedot darahnya. Kali ini giliran Ray yang dipilih, tapi dia membawa serta sabuk granat dan tiba-tiba dan hancurkan mesin itu. Akhirnya Ray dan Rachel pun masih selamat. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju Boston. Singkat cerita, saat tiba di kota itu, mereka mendapati pemandangan mengejutkan. Rupanya mesin-mesin pemusnah di seluruh penjuru mulai nggak berfungsi. Sementara akar-akar merah yang semula subur kini mengering dan mati di sekitar monumen. Dari informasi para tentara, diketahui bahwa alien ternyata nggak mampu beradaptasi dengan mikroorganisme bumi yang tak terlihat oleh mata manusia, seperti virus, bakteri, dan penyakit sehari-hari yang bagi manusia biasa adalah hal sepele, tapi bagi mereka justru mematikan. Mereka nggak tahan lah. Dan ketika Ray menatap sebuah tripod yang masih bergerak, dia melihat kawanan burung hinggap di atasnya. Hal itu menjadi tanda jelas jika perisai pelindung mereka sudah hilang. Kini untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai, manusia kembali punya kesempatan untuk melawan. Ray segera melaporkan hal itu kepada para tentara untuk mulai melakukan serangan. Pasukan pun menembakkan roket bertubi-tubi hingga mesin raksasa itu roboh. Saat mereka mendekat, pintu kokpit perlahan terbuka. Di dalamnya terlihat seonggok alien jelek yang selama ini mengendalikan mesin pemusnah. Wajah alien itu sangatlah buruk, jelek, dan hidup. Dan perjalanan Ray akhirnya berakhir ketika dia tiba di rumah mantan mertuanya di Boston. Di sana, Rachel berlari memeluk ibunya dengan penuh haru. Sementara ternyata Robbie yang ternyata berhasil selamat sudah menunggu di sana. Mertua Ray berterima kasih karena dia telah menepati janjinya untuk menjaga anak-anaknya. Dan pada akhirnya, di balik segala kegagalannya di masa lalu, Ray kini berhasil membuktikan jika dia nggak sepenuhnya gagal sebagai orang tua. Dan film pun berakhir sampai di sini.